Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbanyakan dan penyebaran gulma. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Yusuf Iza Mahendra, NIM 133180078. Saya Iswati Diana Hoirunisa, NIM 043. Saya Rizky Mahendra, NIM 044. Saya Adi Reza Sikena, NIM 047. Saya Rozihan Maulana, NIM 055. Saya Anastasia Ipan, NIM 058. Saya Nur Hidayat, NIM 079. Saya Muhammad Fadli, NIM 080. Yang pertama yaitu perbanyakan gulma. Gulma sendiri memperbanyak diri atau mampu berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Jika dengan generatif itu bisa menggunakan biji, contohnya itu gulma semusim. Yang kedua menggunakan spora, contohnya itu paku-pakuan. Kemudian secara vegetatif, yang pertama itu ada stolon dengan contohnya geragi. Yang kedua itu ada rizoma dengan contoh rimpang. Yang ketiga ada tuber, contohnya umbi. Yang keempat ada bulbus, contohnya umbi lapis. Yang kelima ada kom, contohnya umbi lapis palsu. Dan yang keenam ada runner. Contoh dengan biji atau generatif ya. Yang pertama ada Ciperus compersus. Tumbuhan ini merupakan golongan teki-tekian. Golongan ini mirip dengan golongan rerumputan, tetapi perbedaannya terletak pada bentuk batangnya. Yang kedua ada Amaratus spinosus atau bayam duri. Tumbuhan ini termasuk ke dalam gulma darat yang hidup setahun, 2 tahun, atau tidak terbatas. Yang ketiga ada Igenucola krusgali. Next. Selanjutnya, contoh generatif dengan spora. Yang pertama ada Marcella quadrifolia. Tanaman herba ini ditemukan secara alami di Eropa Tengah dan Selatan, Siberia Barat, Cina, Jepang, dan Vietnam. Tanaman ini nama umumnya termasuk ke dalam 4 daun semanggi. Selanjutnya ada Dryopteris arguta. Dryopteris arguta adalah spesies pakis kayu. Tumbuhan ini tumbuh di antara permukaan air laut di 6.000 kaki atau 1.800 meter. Yang terakhir ada Echinocloa krusgali. Next. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama adalah stolon. Stolon merupakan modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Ciri-ciri stolon antara lain batangnya silindris, mempunyai buku dan ruas, dan menjalar di permukaan tanah. Stolon ini berfungsi untuk menyimpan makanan. Contohnya ada Digitaria sanguinalis, Cynodon dactylon, Paspalum conjugatum. Next. Yang kedua ada rizoma, merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah, dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Ciri-ciri rizoma antara lain batangnya berbentuk tabung, mempunyai buku dan beruas. Rizoma ini memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada Panicum repens, Imperata cylindrica, dan Agropyron repens. Selanjutnya ada tumber atau umbi. Ciri-cirinya adalah perbesaran batang atau ujung akar dan banyak mengandung cadangan makanan sehingga dapat tumbuh tunas untuk membentuk tumbuhan baru. Untuk umbi akar, ujung dari rizoma yang membengkak dan merupakan cadangan makanan serta mempunyai tunas ujung. Contohnya Cyperus rotundus. Untuk umbi batang, pangkal batang yang membengkak dan mempunyai mata tunas. Contohnya adalah Solocasia elculenta. Selanjutnya ada bulbus atau umbi lapis.
Umbi ini memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis. Contohnya ada Allium veneale. Lalu ada kom atau umbi lapis palsu. Ciri-cirinya adalah batang yang gemuk, pendek berdaging, dan terdapat dalam tanah yang dilapisi daun yang tereduksi menjadi sisik dan terdapat tunas yang tumbuh. Contohnya Ranunculus bulbosus. Yang selanjutnya yaitu runner, yaitu stolon yang memiliki ruas yang sangat panjang pada ujung tubuh tunas. Contohnya yaitu ada Pistia stratiotes, yang kedua Lepanthopus caber, yang ketiga Eizonia crassipes. Next. Selanjutnya yaitu penyebaran gulma. Penyebaran gulma tentu saja tidak dikehendaki karena keberadaannya akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Adapun penyebaran gulma yaitu ada 4, antara lain aktivitas atau kemampuan diri sendiri. Yang kedua disebabkan oleh kekuatan alam. Yang ketiga oleh bantuan hewan. Dan yang keempat oleh bantuan manusia. Next. Yang pertama ada penyebaran gulma melalui aktivitas atau kemampuan tanaman itu sendiri. Misalnya pada leguminosa atau kacang polong. Buahnya berbentuk polong, bila sudah matang, maka polongnya akan pecah dan terlempar dan membentuk individu baru. Lalu dapat menyebar dengan bantuan hewan, dengan mamalia atau burung. Untuk mamalia, bijinya bisa menempel pada bagian luar tubuh, dan untuk burung, bijinya dapat dimakan lalu tersebar. Ini disebutnya dengan endozokori. Endozokori itu artinya menyebar melalui bagian dalam, khususnya bagian pencernaan. Apabila bijinya tertelan dan dikeluarkan bersama kotoran, maka biji tersebut masih dapat tumbuh dan menjadi gulma. Lalu exozokori, atau bijinya hanya menempel di bagian luar. Apabila biji tersebut jatuh, maka dapat tumbuh menjadi gulma baru. Selanjutnya, penyebaran gulma melalui bantuan alam. Ada 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama angin. Penyebaran dengan bantuan angin dapat mencapai jarak yang sangat jauh. Penyebaran dengan angin dengan cara ini terjadi pada jenis gulma yang memiliki biji serta dilengkapi alat untuk penyebarannya. Contoh, Eupatorium adoratum. Yang kedua, air. Penyebaran semacam ini banyak terjadi pada gulma air. Aliran air dapat membawa biji gulma menyebar ke tempat lain. Contoh, Setaria viridis. Yang selanjutnya yaitu bantuan manusia. Dikarenakan disengaja karena kepentingan manusia. Contohnya tanaman hias yaitu Lantana camara. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.